Bisa dielaborasi lagi lebih jauh begitu ya tadi berkaitan dengan kinerja dari sisi top line, bottom line dan seperti apa juga sebetulnya kinerja ini telah mencerminkan dari Antam sendiri langkah-langkah dan upaya yang dilakukan begitu ya untuk menjaga ataupun juga untuk menyesuaikan dengan kondisi global yang ada saat ini. Kita ketahui kenaikan harga komoditas emas juga cukup luar biasa begitu di sepanjang tahun ini dan seperti apa hal ini juga berdampak kepada kinerja dari Antam, Pak Anto. Ya. Terima kasih Iva, Susi atas undangannya. Mungkin pertama-tama saya bisa sampaikan juga sebenarnya kami itu bukan hanya perusahaan mining yang bergerak di emas. Jadi kami adalah perusahaan mining yang terdiversifikasi. Jadi kami fokus ke 3 komoditas utama. Emas tentunya, kemudian kedua nikel, dan ketiga boksit. Nah, memang untuk kinerja first half tahun ini alhamdulillah cukup baik. Tentunya kalau dibandingkan kuartal pertama terjadi perbaikan yang cukup signifikan karena kita di awal tahun menghadapi banyak tantangan. Kalau dari sisi nikel ini tantangan yang dihadapi seluruh industri terkait dengan hambatan produksi gitu. Tapi di second quarter memang kita berhasil untuk mengejar. Itu sebenarnya yang menopang kinerja first half kami. Jadi karena maka dari itu kinerja dari second quarter itu cukup baik, ada improvement secara signifikan. Segmentasi dari pendapatan gitu ya. Memang secara historis segmen emas itu bisa mencapai 70-an%. Tahun ini agak tinggi karena kita baru mulai produksi dan menjual nikel tuh di second quarter gitu. Nah, dari sisi revenue kami cukup align dengan tahun lalu. Jadi sedikit pertumbuhan dari tahun lalu ditopang dari penjualan emas. Nah, penjualan emas sendiri itu juga didorong bukan hanya dari peningkatan demand volume, yang mana kita di first half ini mencapai 15,9 ton dan juga harga emas. Jadi itu sangat membantu top line-nya kami. Dari sisi profitabilitas itu juga karena kita sudah mulai produksi menjual nikel dan ferronikel itu juga sangat membantu karena kalau dari sisi profit margin segmen nikel yang justru lebih tinggi gitu. Jadi kalau kita bicara dengan segmen emas, gross margin kami itu rata-rata 6-8%. Kalau dari sisi penambangan nikel sendiri itu di atas 30% gitu. Tadi hasilnya juga sudah disampaikan Susi. Jadi itulah yang mendorong kinerja untuk first half untuk Antam. Oke. Ngomong-ngomong sebelum ke emas nih Pak, kita ke nikel dulu. Kan sebenarnya kemarin di nikel di kuartal saat itu ada hambatan karena izin ya Pak. Betul. Izin RKAB ya, Rencana Anggaran Belanja. Betul. Nah itu kira-kira kan sebenarnya belum beres ya Pak, izinnya 100% ya. Sampai untuk proses dari ferronikel terutama. Nah itu gimana Pak ke depannya, terutama untuk dari segmen dari ferronikelnya? Ya, saya rasa hambatan ini itu adalah one off event ya di industri. Mudah-mudahan karena dari sisi SDM baru saja mempraktekkan RKB ini berlaku 3 tahunan. Jadi memang kita semua juga memaklumi dan menghadapi itu semua. Dari sisi progres untuk saat ini kami sudah mendapatkan izin produksi itu mungkin sekitar 40% dari target annual kami. Nah, rencananya kami berharap nih di kuartal ini itu kita bisa mendapatkan izin sampai dengan hampir dengan volume tahun lalu gitu. Jadi untuk volume produksi kita berharapnya akan digenjot di second half ini. Gitu. Oke, kalau boleh tahu Pak 3 tahun itu dari periode kapan sampai kapan? Kalau buat pemegang IUP seperti Antam yang mengajukan tahun ini berarti dari tahun ini sampai 3 tahun ke depan. Oke. Oke, baik. Tadi Pak Anto juga menjabarkan begitu ya bahwa dari Antam sendiri juga memiliki berbagai komoditas dan kita ketahui juga bahwa saat ini target dari pemerintah adalah terus menggenjot begitu hilirisasi dari tiap-tiap komoditas begitu. Dari rencana Antam sendiri seperti apa dan bagaimana untuk pengembangan dari tiap-tiap komoditas utamanya tadi nikel, bauksit dan juga emas seperti apa? Ya. Sebelum berpindah ke komoditas lain, untuk emas sendiri kami memang fokus di emas retail.
Ya. Jadi bukan di penambangannya, tapi ke pemurnian dan manufacturing emas dan menjualnya ke pasar retail. Untuk boksit dan nikel, kami memang fokus ke penambangan komoditas dan juga processingnya gitu. Ini yang kita sebut hilirisasi nih. Khusus tentunya keduanya strategi Antam itu selaras dengan strategi grup MindID, yaitu untuk meningkatkan value add dari hilirisasi penambangan mineral di Indonesia. Dan untuk itu tujuannya adalah untuk memperkaya setiap rantai nilai dari komoditas. Contohnya untuk mungkin saya mulai dengan nikel ya. Untuk nikel itu tentunya selaras dengan strategi pemerintah nih untuk membangun ekosistem EV battery dan electric vehicle. Nah, nikel berperan penting di sini karena ini salah satu komoditas utama yang digunakan untuk EV battery. Strategi hilirisasi Antam itu tentunya berpartner dengan industry leaders yang berpengalaman di hilirisasi. Jadi EV battery manufacturer dan nickel processors gitu. Ini kami ada beberapa proyek nih. Jadi sebagai contoh, salah satu proyek yang dijalani Antam adalah proyek hilirisasi yang berpartner dengan CBL Consortium. Ini anggotanya tuh CATL, itu produsen EV battery terbesar di dunia. Terus Brand P itu adalah battery recycling company dari Cina. Laijen itu perusahaan yang memiliki teknologi nickel processing menjadi NPI dan juga HPAL. Nah, untuk kami ada 2 proyek nih dengan partnership ini. Yang pertama adalah untuk membangun pabrik ferronickel NPI, nickel pig iron dengan teknologi Archive. Yang kedua adalah membangun pabrik HPAL. Oke, baik. Gitu. Untuk porsi kepemilikan dari konsorsium ini sendiri seperti apa? Dan tadi proyek-proyek ini ditargetkan kapan akan mulai beroperasi? Begitu, betul. Bapak? Jadi porsi kepemilikannya beda-beda. Dan kunci dari mengontrol rantai nilai ini adalah end-to-end exposure ya. Jadi di sisi tambangnya sendiri, itu kita juga berpartnership, tapi kita Antam meretain 51% dan operational control. Di sisi tadi yang tahap pertama adalah NPI, ferronickel, itu kita Antam memiliki saham 40%. Di sisi HPAL tahap kedua itu kita 30%. Kenapa berbeda-beda? Ini juga salah satu cara Antam untuk memanage capex exposure, karena investasi yang dibutuhkan untuk bangun pabrik-pabrik ini cukup besar gitu.